Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di belakang saya adalah Nissan Magnite terbaru yang baru saja diluncurkan di Indonesia, dan dilihat dari speknya secara sekilas, mobil ini sangat menggoda dan sangat menjanjikan. Kenapa? Pertama, dia memiliki bentuk crossover yang tinggi yang sesuai dengan medan di Indonesia, kemudian dia dilengkapi dengan mesin turbo dan fiturnya luar biasa lengkap serta bentuknya juga menarik, dan semua itu bisa Anda dapatkan dengan harga tidak sampai 240 juta rupiah. Tapi, apakah mobil ini layak untuk dimiliki? Apa saja kelebihan dan kelemahannya? Sekarang kami sudah berkesempatan untuk mencoba Nissan Magnite ini bukan hanya dalam jangka dekat, tapi dalam jangka yang panjang, sehingga kami bisa lebih akurat untuk memberitahukan ke Anda bagaimana rasanya ketika dijalankan di kondisi sesungguhnya, apa saja kelebihan dan kelemahannya. Inilah review dari Nissan Magnite. Jika Anda bertanya kenapa ini sebuah Nissan tapi grillnya kok mirip dengan Datsun, itu bukan kebetulan, bukan juga karena mereka bersaudara, tapi karena Nissan Magnite ini sejatinya dibuat sebagai flagship SUV-nya Datsun. Jadi mobil ini diriset, dikembangkan untuk menjadi sebuah Datsun. Namun kita sama-sama tahu merek Datsun dihentikan, tidak dijual lagi, tidak memproduksi mobil lagi. Namun mobil ini sudah mencapai tahap akhir dari pengembangan, sehingga sayang kalau misalnya tidak dijual, dan akhirnya dibuatlah mobil ini dengan menggunakan emblem Nissan. Jadi ini adalah sejatinya SUV Datsun yang berubah emblem menjadi Nissan. Terlepas dari grillnya yang sangat mirip dengan Datsun, yang mungkin itu bisa mengganggu Anda pemilik Nissan, karena kita tahu Nissan itu positioningnya di atas Datsun. Tapi desain eksterior lainnya dari mobil ini sesungguhnya cukup menarik. Sekarang kita lihat lampunya ini modern sekali, agak-agak ke Audi-Audian, dan ini lampu LED. Kemudian ini DRL LED, dan fog lampnya ini keren sekali, kecil, dan ini juga LED. Dan Anda bisa lihat DRL ini seakan menyambung dengan lampu di atasnya, desainnya. Jadi terlihat bahwa mobil ini memang didesain cukup matang. Kemudian logo Nissan ini juga sudah menggunakan logo terbaru Nissan yang lebih minimalis tapi juga terlihat modern dan keren, dan lebih sporty juga ininya, logonya. Di samping kita bisa lihat mobil ini menggunakan ban 16 inci dengan lebar ban 195/60. Artinya ini proper sekali bannya untuk sebuah crossover, dan bannya ini memang menggunakan ban MRF, itu ban dari India, karena sesungguhnya mobil ini memang diproduksi di India. Nah, di bagian bawah pintu kita bisa lihat juga ada trim yang menggambarkan sebuah crossover, juga ada over fender berwarna hitam doff, dan ini ground clearance-nya cukup tinggi, 186 mm. Di bagian spakbor ini yang agak membedakan Nissan Magnite dengan mobil lain, ada emblem Nissan Magnite yang saya suka. Keren aja kelihatannya, ada nama mobilnya di samping sini. Nah, di bagian belakang Anda akan melihat bentuknya juga menarik. Memang lampunya tidak LED seperti di depan, tapi bentuk lampunya menarik, dan kalau ada yang bilang bentuk lampunya itu mirip seperti Renault Triber, yes, memang sangat mirip, dan bukan hanya lampunya yang mirip. Basis dari mobil ini sama dengan basis yang digunakan oleh Renault Triber. Tapi sekarang lihat harganya. Renault Triber itu dijual dari 130-an sampai 170-an juta rupiah. Sedangkan Nissan Magnite tipe terendahnya dijual 208 juta rupiah. Dan tipe tertinggi premium dengan two-tone dan transmisi CVT seperti mobil tes kami ini dijual 238 juta rupiah. Artinya, walaupun tetap harganya sangat reasonable, tidak sampai 240, tapi dia jauh lebih mahal dibandingkan Renault Triber yang memiliki basis sama seperti mobil ini. Tapi nanti akan kita lihat selisih rupiah sebesar itu menjadi apa di mobil ini, karena perbedaannya sangat banyak.
Perbedaan pertama dibandingkan Triber adalah mesinnya. Mobil ini memiliki mesin 3 silinder 1000 cc. Dan mungkin Anda protes, loh Triber juga. Tapi 1000 cc yang di sini adalah mesin yang dilengkapi dengan turbo. Jadi ini adalah 1000 cc turbo. Dan Nissan mengklaim di dalam mesin ini ada proses pembuatan pistonnya atau alurnya atau apanya yang itu diambil teknologinya dari Nissan GT-R. Tapi ya jangan harap mobil ini tenaganya seperti Nissan GT-R karena kenyataannya mobil ini tenaganya kecil, tapi walaupun kecil dibandingkan Triber yang tidak menggunakan turbo, mobil ini tenaganya bisa dibilang sangat memadai. Sebagai perbandingan, di Triber mesin 1000 cc non turbo yang dimiliki itu membuat tenaga sekitar 72 PS, sedangkan di mesin ini 100 PS. Dan torsi di Triber itu sekitar 95 Nm, di sini 160 Nm. Bahkan tenaga dan torsi itu sebenarnya mirip dengan yang dimiliki oleh Kia Sonet. Kebetulan Kia Sonet juga berada di kelas yang serupa walaupun dengan harga sedikit lebih tinggi di tipe termahalnya. Kia Sonet itu 1500 cc non turbo dengan tenaga 115 PS dan torsi 145 Nm. Jadi mobil ini memiliki torsi yang lebih besar walaupun HP-nya lebih kecil, dan ini adalah mesin 1000 cc yang sangat bertenaga. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi CVT atau 5 speed manual. Nah, transmisi CVT hanya Anda bisa dapatkan di varian yang premium seperti ini, sedangkan di varian yang paling bawah Anda hanya mendapatkan gearbox 5 speed manual. Ada peredam di sini, yang lainnya normal, tidak ada yang aneh-aneh di mesinnya. Kemudian perbedaan berikutnya, kenapa mobil ini memiliki harga sampai di atas 200 juta rupiah adalah fitur-fiturnya yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke fiturnya, kita lihat dulu daya angkut bagasinya. Biasanya tuas buka bagasi itu di sini, tapi ini di bawah, dan itu bikin tampilan belakang dari Magnite ini menarik. Apalagi ada tulisan Magnite besar di sini dan ada tulisan turbo. Dan ini kelihatan seperti kelas di atasnya ya, bentuk belakang dari Nissan Magnite ini. Oke. Di dalam ini kapasitas bagasinya tidak terlalu besar, jadi dia tidak terlalu panjang karena mobil ini memang panjang keseluruhannya juga tidak sampai 4 meter, tapi dia cukup dalam. Jadi masih cukup memadai untuk barang-barang bawaan Anda, dan di bawah sini masih ada ban serep yang berukuran full size walaupun dia menggunakan pelek kaleng. Kalau misalnya Anda kurang lega, Anda bisa melipat bangku belakang ini dengan tarikan tuas dan dia bisa split 60-40, tapi ketika Anda lipat memang tidak tercipta tidak tercipta space yang datar. Jadi dia ada gap, jadi lebih tinggi itu yang di kursi depannya sehingga cukup memadai, tapi bukan yang paling besar dan paling praktis. Tapi minimal dia lebih praktis dari Kia Sonet, yang Kia Sonet itu tidak bisa di split 60-40, hanya bisa 100%, minimal mobil ini bisa di split 60-40. Sekarang kita ke dalam nih. Di belakang sebenarnya tidak banyak fitur yang spesial, tapi ini salah satu keunggulan dari Nissan Magnite, yaitu ini sangat proper duduk di belakang ini. Satu, ini legroomnya sangat lega. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm, dan bukan hanya legroom yang masih lega, tapi headroomnya juga ini masih sangat memadai. Bahkan di bawah bangku depan ini masih ada space untuk menjulurkan kaki saya, dan paha juga itu tersangga dengan baik, serta channel di tengah ini juga tidak terlalu tinggi sehingga masih sangat memadai untuk orang duduk di tengah juga. Ini cuman memang di tengah ini tidak ada headrest ya, tapi secara posisi duduk dan kelegaan ruang ini sangat memadai, mengingat mobil ini sebenarnya ukurannya itu sangat kecil, tapi ini nyaman. Bahkan untuk perjalanan jauh juga tidak apa-apa di belakang ini. Plus ditambah ada sandaran tangan dilengkapi dengan tempat penyimpanan kecil dan 2 buah cup holder. Kemudian untuk tipe yang premium ini ada hembusan AC di
belakang ada ventilasi AC, ini cukup menyenangkan. Dan di bawah sini ada power unit 12 volt yang sebenarnya kami lebih prefer kalau misalnya diberikan 2 buah USB slot di sini yang mungkin lebih berguna dibandingkan slot 12 volt di belakang. Karena di depan juga sudah ada slot 12 volt. Artinya di belakang ini walaupun sepi dari fitur, tapi sangat menyenangkan untuk dihuni untuk ukuran di kelasnya. Nah, sekarang kita akan ke depan karena disitulah banjir fitur terjadi. Wow, secara desain terlihat sekali mobil ini dirancang untuk tampil futuristis. Lihat ini ventilasi AC-nya keren, kemudian ini instrumennya benar-benar full digital dan terlihat lebih proper dan lebih mahal dibandingkan yang digunakan oleh Renault Triber karena benar-benar layar digital yang cukup besar dan dia bisa diubah-ubah tampilannya lewat satu tombol di sini dan animasinya itu juga smooth dan banyak sekali informasi yang bisa ditampilkan di instrumen ini, termasuk juga di tipe yang premium ini sudah memiliki tire pressure monitoring system. Kemudian ini layar multimedianya ini juga besar. Menunya sederhana, tapi dia punya satu fitur kunci yang sangat menyenangkan, yaitu dia sudah support Apple CarPlay serta Android Auto. Jadi memang dia tidak memiliki navigasi, tidak memiliki fitur-fitur yang hebat lainnya, tapi dia bisa terkoneksi secara Apple CarPlay atau Android Auto yang memudahkan segalanya dalam Anda melakukan telepon, menyetel musik, atau melakukan navigasi. Serta head unit ini juga sudah terintegrasi dengan mobil. Jadi ini bukan copotan, bukan aftermarket, karena dia juga bisa memantau konsumsi bahan bakar mobil di layar multimedia ini. Kemudian kita sekarang berbicara fitur safety-nya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag. Sistem pengeremannya walaupun di depan itu cakram dan di belakang itu tromol, tapi sudah menggunakan ABS, EBD, bahkan dilengkapi juga dengan stability control dan hill start assist. Itu sangat lengkap. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan kamera 360 di depan, di spion 2 dan di belakang yang membentuk image 360 dari mobil, yang itu sangat memudahkan pada saat kita parkir, dan juga ada kamera parkir ke belakang bagaikan fitur mobil 300-400 jutaan rupiah serta AC-nya ini sudah digital, dan ini bukan sekedar AC digital ya, tapi ini adalah climate control dan ada tombol autonya. Satu yang agak aneh di AC ini adalah biasanya kalau ventilasi menutup itu kita tekan supaya dia menutup, tapi di sini justru kalau kita tekan dan aktif itu justru terbuka, jadi agak kebalikan, tapi itu bukan masalah karena AC ini dia climate control dan sangat mudah dioperasikan dengan tombol-tombol yang besar dan analog. Di setir Anda juga bisa melihat bahwa ada tombol multifungsi untuk audio, ada tombol untuk multi information display-nya, dan ada cruise control. Dan cruise controlnya ini pengaktifannya itu di panel kanan ini, dan kemudian ketika dia sudah on tinggal dioperasikan lewat tombol di setir. Nah, kalau kita lihat tombol yang di kanan ini tombolnya mirip sekali dengan Renault. Jadi ini memang tombol dari Renault yang dipakai di mobil ini, begitu juga dengan tombol start stopnya yang ada di sini. Nah, sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Nah, ini mesin 3 silindernya sebenarnya tergolong halus getarannya, asal Anda berada di posisi P atau posisi N. Tapi begitu kita masukkan ke posisi D, ada beban, terasa getar, terasa ada getaran di dalam kabin yang ini akan hilang begitu Anda berjalan atau Anda masukkan ke netral lagi. Nah, ini ada jeda sedikit, tapi kemudian setelah itu getarannya hilang, getarannya jadi sangat minimal. Nah, kemudian sekarang kita berbicara tentang pengaturan berkendara. Mobil ini hanya dilengkapi dengan tilt steering, tidak bisa teleskopik. Sebenarnya di sebagian besar mobil itu tidak apa-apa, tapi kalau di sini sangat disayangkan karena posisi mengemudinya tidak ergonomis. Mobil ini sangat duduk gitu, seperti kita duduk di bangku, dan itu baru tangannya pas. Jadi posisi mengemudinya ini sangat kaku, tidak rileks. Kalau kakinya itu dibuat pas dengan pedalnya seperti ini, tidak terjangkau setirnya. Jadi ini posisi mengemudi yang tidak ergonomis. Untuk orang-orang yang tingginya di bawah 160 cm mungkin masih oke, tapi di atas 160 cm Anda akan merasakan bahwa
posisi berkendaranya itu tidak rileks. Kemudian ya wajarlah karena harga mobil ini juga rendah, ya panelnya plastik tapi minimal di sini engineer-nya berusaha membuat ada corak yang di sini lebih halus, tapi plastik-plastik seperti di konsol tengah dan di laci ini memang kasar dan agak ringkih ya, jadi tidak terlalu solid. Dan kualitas pembuatannya itu ada sedikit isu ini, seperti kayak bukaan laci ini tidak rata tapi agak nongol sedikit di sini. Kemudian gap lacinya juga rapat di sini, kemudian agak renggang. Jadi untuk standarnya Nissan pun ini masih sedikit di bawahnya dalam hal build quality interiornya ya. Wajar karena mobil ini sejatinya adalah Datsun dan mungkin di pasar Datsun tidak akan banyak yang mengkomplain tentang hal itu. Bangkunya ini thumbs up. Ini bangkunya nyaman diduduki, kemudian bahannya juga keren untuk dilihat dan terasa durable juga. Kemudian tombol-tombol yang di tengah ini juga rasanya solid. Tapi kalau melihat tombol kunci ada di sini, ini benar-benar seperti yang digunakan oleh Renault. Jadi mobil ini mix antara hal yang modern seperti instrumennya, AC-nya, dan ada nuansa LCGC-nya di sini, yaitu di build quality serta material-material plastiknya. Tapi mobil ini luar biasa fiturnya, dan mobil tidak cukup hanya fitur dan tampilan menarik, tapi yang paling penting kalau buat saya adalah bagaimana rasanya untuk dikendarai, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya. Sekarang kita langsung jalan. Mobil ini memiliki mesin sangat mungil. Apakah teknologi turbo mampu membuatnya perkasa? Ya, ternyata cukup positif tarikannya. Walaupun mesinnya sangat kecil, hanya 1000 cc, tapi dengan adanya turbo, membuat tarikannya itu terasa kuat. Memang pada saat Anda menginjak gas dalam, itu butuh waktu sampai turbonya itu membuat tekanan yang optimal alias turbo lag, ada jeda turbo. Tapi begitu sudah masuk tekanannya, ini positif sekali untuk mobil seukuran mesin seperti ini. Apalagi kalau kita pakai di mode sport, dia menjaga putaran mesin lebih tinggi sehingga turbo lag yang harus kita tunggu itu lebih sebentar. Seperti ini kita pakai mode sport sekarang, gas, langsung, dan di putaran 3000 sampai 4000 itu juga terasa kuat torsinya sangat terasa dan tidak terasa sudah 100 km per jam lebih, itu effortless mobil ini. Alhasil mobil ini mampu melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 11,3 detik saja. Itu hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia. Dan kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, oke, mobil ini memang bukan yang paling cepat. Yang paling cepat yang pernah kami tes di kelas ini adalah Kia Sonet 0-100 dalam 11,0 detik. Tapi mobil ini dengan 11,3 detik untuk 0 sampai 100 km per jam itu jauh lebih cepat dibandingkan MG ZS. MG ZS kami tes 15,0 detik, atau dibandingkan saudaranya yang tidak memakai turbo yaitu Renault Triber yang mencatat 16,8 detik. Kemudian konsumsi BBM-nya juga lumayan impresif. Di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 12,7 km per liter. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, karena mobil ini juga dilengkapi dengan CVT, di 100 km per jam dia hanya berputar 1900 rpm mesinnya. Udah mesin kecil, berputarnya sangat rendah. Jadi di rute tol, mobil ini bisa mencapai 23,8 km per liter. Iritnya mobil ini setara dengan iritnya LCGC atau bahkan mobil hybrid untuk rute tolnya. Bukan hanya getaran minim, di jalan kekedapan kabin juga sangat baik. Iya, pada saat berjalan mobil ini cukup tenang.
Peredaman kabinnya juga baik sehingga tidak terlalu terganggu suara dari luar. Nih saya salip truk besar, hanya samar-samar kedengaran suaranya, jadi peredamannya memang bagus. Kualitas audionya juga cukup baik untuk mobil seharga tidak sampai 240 juta rupiah. Dan bantingannya ini masuk kategori cukup nyaman untuk sebuah crossover. Tentu saja bantingan cukup nyaman di mobil semungil dan setinggi ini menimbulkan pertanyaan, apakah handlingnya bisa baik? Wow, ternyata tidak. Mobil ini terasa limbung dan setirnya juga tidak begitu responsif. Ada delay antara Anda membelokkan setir dan terjadi reaksi di mobil. Bukan handling yang presisi dan membuat Anda percaya diri, apalagi ketika bermanuver di kecepatan tinggi. Iya, setirnya juga tidak begitu memberikan feedback yang baik ya, jadi setirnya terasa tidak ada rasa sama sekali. Dan ini bukan mobil untuk bermanuver di kecepatan tinggi. Ya, walaupun bantingannya enak, tapi terkorbankan dengan pengendalian yang kurang begitu baik. Iya, ini rasa pengendaliannya lebih ke arah Datsun. Lebih terasa Datsun ketimbang sebuah Nissan. Secara overall, mobil ini tidak fun to drive. Lantas, masih ada beberapa hal lain yang agak mengganggu. Yang pertama, kalau kita lihat lebih teliti bagian eksteriornya, itu build quality-nya tidak seperti mobil yang harganya di atas 200 juta rupiah. Masih ada gap yang tidak rata di celah-celah bodinya. Kemudian ya itu senada dengan di bagian dalamnya yang juga build quality-nya itu kurang solid. Lantas hal mengganggu berikutnya adalah sandaran tangan ini, yang saya pikir wah, sandaran tangan ini keren. Tapi kenapa tidak bisa untuk menyimpan sesuatu? Padahal ini space-nya cukup besar, ini volumenya di dalam. Kalau misalnya bisa untuk menyimpan sesuatu, sayang aja gitu udah ada sandaran tangan seperti ini tapi tidak bisa difungsikan untuk penyimpanan. Kemudian mobil ini untuk yang otomatis ada dua hal yang mengganggu. Yang pertama, pedalnya itu tidak seperti pedal transmisi otomatis, pedalnya seperti pedal manual. Kemudian untuk merilis ke netral ketika kita parkir dan mematikan mesin, itu sangat sulit. Kita harus mencongkel dulu bagian di sisi kanan atas dari transmisi ini. Dan kenapa nggak tombol aja yang biasanya juga ada di Nissan lainnya, itu hanya tombol yang itu sangat praktis dan berguna untuk situasi di Indonesia. Serta satu lagi yang agak mengganggu itu instrumennya ini udah keren, tapi ketika kita menggunakan cruise control dan kemudian kita meng-cancel cruise control, misalnya karena kita injek gas atau kita cancel, ada tulisan memorized berapa kilometer per jam. Itu untuk memberitahu bahwa cruise control itu di-set di kecepatan tertentu. Jadi ketika kita pencet rest atau resume, itu bisa kembali ke kecepatan tersebut. Kenapa harus sebesar itu dan kenapa harus mengganggu? Dan ini menghilangkannya itu harus memencet tombol cancel, kadang-kadang bisa pakai cancel, kadang-kadang nggak bisa, dan harus dimatikan cruise controlnya. Jadi mengurangi estetika instrumennya yang sudah baik. Kenapa nggak cuman angka kecil saja di samping logo cruise control, yang itu tidak akan mengganggu keindahan dari instrumennya. Namun di sisi lain, Magnite ini juga punya sejumlah sisi menyenangkan saat dikendarai. Yang pertama, seperti saya bilang tadi, instrumennya menyenangkan untuk dilihat, terasa modern, di siang hari juga terang, dan kemudian juga terasa futuristis. Lantas, AC yang dimiliki mobil ini bukan sekedar canggih dengan fitur auto, tapi juga dinginnya sangat memadai untuk suhu yang panas sekalipun di luar. Serta untuk di suhu yang dingin, AC ini juga dilengkapi dengan fitur pemanas. Jadi ini benar-benar full service climate control di mobil seharga ini. Lantas mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless smart key,
Kemudian di belakang itu ada defogger dan wiper. Yang wipernya itu bisa menyala sendiri ketika kita dalam keadaan hujan. Jadi wiper depan dinyalakan dan kita masukkan mundur, secara otomatis wiper belakang itu nyala. Itu sentuhan-sentuhan kecil ala mobil premium yang ternyata ada juga di mobil ini. Dan benar-benar terasa mobil ini speknya itu dimaksimalkan untuk dalam hal fitur. Secara overall, Magnite ini adalah mobil yang disiapkan untuk berharga murah namun dijejali fitur terlengkap. Ada segelintir orang yang lebih senang mobil yang fun to drive walaupun dia hanya butuh fitur seperlunya. Tapi banyak juga di sana yang mereka tidak terlalu mempedulikan tentang kualitas berkendara, tapi yang penting mobil itu cukup nyaman dan memiliki fitur yang lengkap. Karena jujur saja, ketika kita memakai sebuah mobil yang fiturnya itu benar-benar dimaksimalkan di mobil itu, apapun yang bisa dimasukkan di mobil itu dipasang, itu ada rasa sebagai konsumen itu kita merasa dihargai. Ketimbang kita membeli mobil yang kelasnya agak tinggi tapi fiturnya itu disunat. Ya itu balik lagi memang ke preferensi masing-masing. Tapi Magnite ini cukup menariknya adalah dia adalah mobil yang bukan mobil yang kelas atas, bukan mobil yang canggih, tapi kita bisa melihat bagaimana mobil yang harganya itu sebenarnya harusnya murah atau reasonable dilengkapi semua speknya seperti ini, sehingga kadang ketika berjalan apalagi di dalam kota kita tidak merasa seperti mengendarai mobil yang harganya terjangkau. Kita juga bisa merasa seperti mobil yang cukup lengkap fiturnya. Sampailah kita pada pertanyaan yang paling penting. Layakkah Magnite menyandang emblem Nissan? Well, bagi Anda yang sudah pernah berkendara dengan Datsun serta Nissan, maka ketika Anda mengendarai mobil ini, ketika Anda mengendarai Nissan Magnite, akan langsung terasa bahwa ini lebih ke arah Datsun rasanya ketimbang Nissan. Tapi harus diakui, dengan emblem Nissan yang terpasang di mobil ini, dengan mobil ini menjadi sebuah Nissan, ada sejumlah hal positif. Yang pertama, gengsinya naik karena ini sebuah Nissan. Kemudian bentuk dari luarnya juga menarik karena Nissan juga termasuk pabrikan yang sangat concern dengan desain dari mobil, bukan seperti Datsun yang penting harganya terjangkau. Lantas ada satu lagi, yaitu fiturnya menjadi sangat-sangat lengkap, dan semua fitur ini, emblem Nissan ini bisa Anda miliki dengan harga yang terjangkau, masih relatif terjangkau. Ya, jadi mobil ini memang rasa berkendaranya tidak semahal tampilannya. Tapi tetap saja mobil ini memberikan pilihan yang menarik di rentang harga di bawah 240-an juta rupiah. Karena hampir tidak ada lagi rival-rival lainnya yang memiliki harga serendah itu dengan fitur selengkap ini dan tampilan yang cukup berkelas. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Nissan Magnite ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.